Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kusuma Wardana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK di Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan IPA. Saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 4 Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam video ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 7 dengan materi pencemaran lingkungan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan minta tolong Mas Nizam untuk memimpin doa dulu. Terima kasih Mas Nizam. Hari ini yang tidak masuk siapa kira-kira? Tidak ada. Ya, Pak Iwan absen dulu ya untuk itu. Yang pertama Aci Valentina. Ya. Kemudian Afifah Amelia Sari. Risma Dia Safitri. Hadir. Ya. Terima kasih ya, semuanya sudah hadir. Sebelum kita mulai Pak Iwan kontrol dulu, mungkin kelasnya ya belum kalian bersihkan atau bagaimana? Ya. Kalau Pak Iwan lihat kelasnya sudah bersih ya. Jadi tiap kita akan memulai pelajaran itu harus dibersihkan. Ya, bagus. Kalau kelas bersih itu kita akan semangat ya. Gimana? Kira-kira ada yang ngantuk apa enggak ini? Ya kok ada yang lesu ya. Kita ice breaking dulu kalau begitu. Ya. Jadi nanti kalau Pak Iwan bilang selamat pagi, tepuknya 1. Kalau Pak Iwan bilangnya selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, tidak tepuk. Jadi harus konsentrasi. Sekarang ikuti Pak Iwan. Ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, berarti masih konsentrasi ya. Tepuk malam ini kan tidak bersuara gitu. Ada yang masih ingat kita pertemuan sebelumnya itu kan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ya. Jadi sebelum kita nanti ke bab pencemaran lingkungan, Pak Iwan ingin bertanya dulu tentang bab sebelumnya ya. Kira-kira apakah interaksi makhluk hidup itu selalu baik kalau menurut kalian? Tidak selalu. Terus kelompok lain bagaimana? Sama apa tidak? Sama. Jadi tidak selalu ya. Kita kaitkan dengan materi pelajaran kemarin. Kalau interaksi makhluk hidup pada lingkungan pada materi kemarin kan ada simbiosis ya. Ada mutualisme, komensalisme, parasitisme ya itu. Nanti itu ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, sekarang kalian lihat dulu proyektor di depan ini ya, layar. Perhatikan gambar A. Perhatikan gambar A. Itu ada gambar apa anak-anakku? Sungai dan hutan ya di kanan kirinya. Jadi masih alami. Ya, itu ada pertanyaan. Apa yang kalian lihat dari gambar berikut? Apa yang kalian lihat dari gambar berikut? Ada air, tumbuhan, batu. Selain itu? Ada air, ada tumbuhan, ada batu. Kira-kira makhluk hidupnya ada apa enggak? Kan ada toh. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Mungkin ada udang, ada ikan ya, atau
hewan-hewan yang lain yang bersembunyi ya. Terus ada pertanyaan kedua, sebutkan apa saja yang ada pada gambar berikut. Ya tadi ya, sudah kalian sebutkan ada batu, ada air, ada apa? Tumbuhan ya. Kemudian kita lanjutkan gambar yang B. Ya, perhatikan gambar B. Kira-kira itu gambar apa anak-anakku? Lah ya, maksudnya itu ada gambar apa? Terdapat di sungai. Tadi sungainya penuh dengan sampah, ya itu. Jadi apa yang kamu lihat dari gambar tersebut benar. Ada sampah yang ada di sungai. Mengapa demikian? Kenapa kok ada sampah di sungai? Mengapa demikian? Banyak membuang sampah di sungai, ya. Terus, kenapa kok masih banyak yang membuang sampah di sungai? Kenapa? Karena apa biasanya? Kenapa orang kok membuang sampah di sungai itu kenapa? Karena apa? Ya, kurangnya apa? Kurangnya kesadaran ya. Padahal kalau membuang sampah di sungai itu nanti banyak akibatnya yang kita bahas pada bab ini. Salah satunya nanti menyebabkan banjir ya. Itu. Yola, saiki apa? Orang yang membuang sampah itu tidak terasa, tapi nanti kalau pas musim hujan, kemudian apa? Sungainya tersumbat, airnya meluap di kanan kiri, akhirnya banjir. Yang rugi tidak hanya dia tapi merugikan orang lain, ya itu ya. Ya. Setelah melihat gambar, sekarang silahkan kalian membuka HP-nya masing-masing. Ya. Pak Iwan sudah nge-share di grup WA, ya, grup WA kelas kita. Itu ada alamat linknya. Itu silahkan diklik, dikerjakan. Pak Iwan kasih waktu 5 menit ya mengerjakan itu. 2 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah selesai, habis ya. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan lagi layar di depan ini. Ya, silahkan diperhatikan. Nah, ini tujuan hari ini kita mempelajari materi pencemaran lingkungan adalah ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Mari kita baca sama-sama tujuan pembelajaran hari ini. Yang tujuan pembelajaran yang pertama, ayo, apa? Melalui kegiatan pengamatan dan studi literasi, peserta didik dapat membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar berdasarkan karakteristiknya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menentukan 3 macam pencemaran berdasarkan sifat zat dan lingkungannya dengan baik dan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, gambar dan diskusi, peserta didik dapat mengemukakan 3 dampak dan penanggulangan pencemaran lingkungan dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat membuat poster terkait penyelesaian masalah pencemaran lingkungan dengan terampil dan tanggung jawab. Ya itu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Manfaat pembelajaran hari ini. Jadi manfaat pembelajaran hari ini. Jadi itu ya.
Dengan mempelajari materi mengenai pencemaran lingkungan, kita menjadi lebih paham mengenai macam-macam pencemaran lingkungan dan bisa menjaga lingkungan agar tetap lestari dan bebas dari pencemaran, menjadi lebih peduli kepada lingkungan. Jadi harapannya nanti setelah kalian mempelajari tentang bab pencemaran lingkungan ini, kalian jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Yang biasa membuang sampah di sungai atau sembarangan, akhirnya kalian membuang sampah di tempatnya ya, atau menggolongkan sampah sesuai tempatnya ya kan. Nah, di tempat umum itu kan ada tempat sampah khusus plastik, ada khusus sayur ya, dan ada khusus bahan yang lain ya, seperti itu. Untuk tujuan dan manfaat mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, terus dalam pembelajaran hari ini nanti yang Pak Iwan nilai ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian bagaimana saat berkelompok. Ketika temannya menulis, diskusi, mungkin ada yang mengobrol atau mengantuk. Nah, nanti nilainya juga beda dengan temannya yang aktif ya, seperti itu. Kemudian penilaian keterampilan. Ya, keterampilan kalian bagaimana? Nanti kalian kan mengerjakan LKPD, terus ada tugas nanti ya. Kalian menyelesaikan tugas dan LKPD itu bagaimana? Jadi kalau anaknya rajin, nah nilai keterampilannya juga baik. Kalau malas tidak mengerjakan ya beda dengan temannya yang rajin tadi. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ya, tadi kalian kan di awal sudah mengerjakan soal pretest. Ya, nanti di akhir ada soal posttest. Jadi nanti Pak Iwan bisa mengetahui tingkat pengetahuan kalian sampai di mana. Seperti itu. Jadi penilaiannya ada 3, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, diperhatikan layarnya. Ya. Sekarang kalian simak video ini. Namun saat ini kekayaan alam dan kebahagiaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Dari video yang barusan kalian lihat ini, Pak Iwan ingin mengetahui kira-kira identifikasi masalah yang muncul dari video tersebut apa. Ya. Pak Iwan mau bertanya dulu, mungkin dari bangku sebelah sana. Apa? Mungkin ada yang bisa menyebutkan siapa? Monica? Ya, apa Monica kira-kira? Identifikasi masalah yang kamu temukan dari video ini. Rumusan masalah. Identifikasi rumusan masalah. Yang pertama apa? Apa perbedaan sampah organik dan anorganik? Kemudian yang kedua, ada yang kedua ya, mungkin dari bangku sebelah sana ya, Regita. Apa yang akan terjadi jika sampah plastik dibiarkan mencemari
lingkungan. Ya, mungkin ada lagi yang ketiga, Jessica. Apa, Jess? Bagaimana cara mengatasi sampah plastik. Ya, karena di video tadi yang ditampilkan kan sampah plastik ya. Ya toh? Di video yang kalian lihat tadi loh. Ya. Jadi itu ya. Jadi identifikasi rumusan masalah dari video yang barusan kalian tonton ada 3 antara lain. Ya. Tuh. Jadi bagus, kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah dari sebuah video. Ya. Sekarang silahkan ya berkelompok ya, menurut kelompoknya. Kemarin kan sudah pertemuan sebelumnya kan sudah ada kelompok ya. Ini duduknya sudah sesuai kelompoknya kemarin. Sudah ya berarti ya. Berarti ini kelompok A, kelompok B, kelompok C ya, bagus. Ya, ini Pak Iwan membagikan LKPD. Ya. Silahkan kalian pelajari. LKPD silahkan dipelajari, ya. Dibaca dulu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Iwan. Ya. LKPD-nya dibuka. Ya. Ya ditulis dulu ya, depan sampelnya kan ada itu ya, ditulis dulu. Nah, di LKPD itu kan kalian disuruh mengerjakan kan, menyiapkan alat dan bahan. Ya. Salah satunya bisa menggunakan handphone ya, sumber belajarnya ya, pakai buku paket, handphone atau bahan ajar yang Pak Iwan berikan itu. Bisa dicari ya di situ. Saling kerjasama dengan temannya ya. Karena tadi kan penilaiannya ada 3. Sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Mengerjakan LKPD itu termasuk penilaian kelompoknya Monica, kelompok A, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Regita, kelompok B ada yang ditanyakan? Tidak ada. Di sini kelompokmu gimana, Jess? Ada? Ada. Ya, makanya kalau tidak ada ya segera dikerjakan kok. Membantu temannya. Kalau ada pertanyaan yang susah, dimengerti, itu silahkan dibuka HP-nya ya, cari sumber referensi dari situ, bisa dari buku ya. Itu. Tuh, HP-nya tidak dikeluarkan ini, dikeluarkan. Ya membantu. Ya. Yang ini saja, kamu. Dicari ya. Jadi ada temannya yang mencari dari HP gitu loh, biar cepat selesainya ya. Tuh. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi segera dikerjakan.
Apakah ada kesulitan? Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya, Pak Iwan. Ya, 5 menit lagi ya. Ya, yang aktivitas 1, 2 juga dikerjakan ya. Ya, itu kan juga ada kolom kesimpulan ya, diisi ya. Yo. Oh, sudah yang ini. Oh ya, ya. Oh. Sudah selesai, Aji? Oh, sudah. Ayo, lainnya. Ini Aji sudah selesai. Sudah selesai ini ya. Terus kelompok itu kurang berapa? Ayo, Pak Iman tunggu. Ya, berarti semua kelompok sudah selesai ya dan siap mempresentasikan ya. Kira-kira yang mau maju pertama siapa? Kelompok A, B, atau C? Siapa? Oh, kelompok A, Monica, silahkan. Di perwakilan 2 ya, sama siapa? Sama Melvi. Oh, sama siapa? Ya terserah, pokoknya 2 anak ke sini. Ayo cepat. Sini. Lainnya tolong diperhatikan kalau temannya presentasi ya, nanti menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok kami, kelompok A. Aktivitas 1.1. Permasalahan yang muncul antara lain. Pada gambar 1.1, terdapat beberapa daun-daun di sekitar yang jatuh ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Tidak terjadi pencemaran air. Pada gambar 1.2, sungai tercemar oleh aktivitas orang yang membuang sampah ke sungai. Pada gambar 1.3, kondisi udara di New Delhi tercemar oleh asap. Pada gambar 1.4, pantai tercemar oleh sampah-sampah yang terbawa air dan sampai ke pantai. Lingkungan yang sudah tercemar yaitu gambar 1.1, air sungai tercemar oleh sampah. Ciri-ciri mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Terdapat endapan sampah, terdapat mikroorganisme yang berlebihan. Gambar 1.3, udara di kota New Delhi tercemar oleh asap. Ciri-ciri, udara menjadi gelap atau dapat dilihat. Kualitas udara pengap, memiliki bau. Gambar 1.4, pantai yang tercemar oleh sampah. Ciri-ciri, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai, tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah, memiliki derajat keasaman yang tinggi. Zat yang terdapat pada pencemaran tersebut antara lain zat beracun B3 seperti baterai bekas, kaleng aerosol, kaleng pewangi ruangan, obat nyamuk, hairspray dari rumah tangga, zat asap pabrik seperti karbon dioksida dan hidrokarbon. Suatu zat bahan dapat dikatakan sebagai zat pencemaran atau polutan apabila zat atau bahan tersebut jumlahnya melebihi jumlah normal, ambang batas, dan berada pada tempat yang tidak semestinya, serta berada pada waktu yang tidak tepat.
Aktivitas 1.2. Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Dampak yang timbul jika polutan masuk ke lingkungan akan menyebabkan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup, menyebabkan berbagai wabah penyakit, menurunkan jumlah oksigen. Cara menanggulangi pencemaran yang terjadi: membangun pengolahan air limbah, pengolahan sampah, salah satunya dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali, mengurangi kendaraan pribadi. Sumber-sumber polutan berasal dari kegiatan pembakaran sampah, kegiatan bermotor, dan kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, limbah pertanian, penggunaan pestisida, dan pupuk buatan. Sampun. Sudah. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Selanjutnya yang ingin maju ke depan tampil, kelompok B atau kelompok C dulu. Wah, kelompok B, Regita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok B. Aktivitas 1.1. Permasalahan yang muncul yaitu gambar 1.1, beberapa daun jatuh ke sungai. Gambar 1.2, ada orang membuang sampah ke sungai. Gambar 1.3, keadaan kota New Delhi tertutup kabut asap. Gambar 1.4, terdapat beberapa sampah di pantai. Lingkungan yang sudah tercemar yaitu gambar 1.2, sungai tercemar oleh sampah. Ciri-ciri: warna air keruh, timbul bau pada air, terdapat tumpukan sampah. Gambar 1.3, udara di kota New Delhi tertutup asap. Ciri-ciri: jarak pandang terbatas, udara terasa pengap, kandungan CO2 atau karbon dioksida tinggi. Gambar 1.4, terdapat sampah di pantai. Ciri-ciri: terdapat banyak sampah, kandungan mineral rendah, memiliki tingkat keasaman tinggi. Zat yang terdapat pada gambar tersebut yaitu karbon monoksida, senyawa hidrokarbon, nitrogen oksida yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Zat dari limbah B3, dari rumah tangga seperti kaleng parfum, kaleng obat nyamuk, baterai bekas. Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal, yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Aktivitas 1.2. Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Dampak yang timbul jika polutan masuk ke lingkungan: menurunkan jumlah oksigen, merusak ekosistem, menurunkan produktivitas tumbuhan, menyebabkan berbagai penyakit. Cara menanggulangi pencemaran yang terjadi: mengelola sampah dengan baik, menghindari penggunaan plastik, mengurangi penggunaan pupuk kimia, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sumber-sumber polutan berasal dari kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, kegiatan industri, pembakaran sampah, penggunaan freon pada kulkas dan AC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Beri tepuk tangan. Jadi pemahaman kalian terhadap pencemaran dengan mengerjakan LKPD itu sudah bagus ya. Dari hasil presentasi itu ya, silahkan semua kelompok membuat kesimpulan. Nanti perwakilan saja salah satu ya yang siap ya. Makanya sekarang coba kalian buat kesimpulan dari LKPD itu apa yang kalian kerjakan barusan ya. Nanti salah satu bisa maju ya untuk menyimpulkan ya. Ya tapi semuanya mengerjakan kesimpulannya. Ojo jangan diam saja, yuk sekarang dikerjakan. Pak Iwan kasih waktu kalau kesimpulan ya sekitar 5 menit lah ya. Ya. Dikerjakan kesimpulannya ya. Sudah selesai.
Ayo, nanti kerjakan ya. Kesimpulannya yang sudah selesai kelompok berapa? Oh, kelompok A, kelompoknya Monica ya. Ya, bisa maju lagi perwakilan 2 orang ya. Untuk membacakan kesimpulannya dari LKPD tadi. Silahkan, siapa? Gantian Desita dan ya sebelahnya ya, enggak apa-apa. Satu, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Ya, sudah? Nah, silahkan, Dok. Beri tepuk tangan untuk kesimpulan yang dibacakan teman tadi. Jadi kalian sudah mempresentasikan semua kelompok, kemudian juga sudah memberikan kesimpulan ya dari kegiatan mengerjakan LKPD tadi. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan lagi layarnya. Pak Iwan akan memberikan penguatan materi supaya pemahaman kalian lebih baik lagi ya. Jadi ini penguatan materi ya, diperhatikan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ada yang ditanyakan dari penguatan Pak Iwan? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, sekarang silahkan kalian buka HP-nya. Ya, Pak Iwan sudah mengirim link untuk post-test, silahkan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah ya. Apa ada yang kesulitan? Oh, enggak ada ya. Bagus. Jadi berarti kalian sudah bisa memahami ya. Kalau sudah bisa mengerjakan berarti pemahaman tentang pencemaran lingkungan tadi sudah masuk ya di kalian. Kalau sudah, kita refleksikan bareng-bareng ya pembelajaran hari ini ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan anak-anak? Menyenangkan ya. Karena kita mempelajari pengetahuan baru ya. Jadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tadi ada yang sudah pernah mendengar ekobrik? Sudah? Nah, ya. Dengan kita mempelajari kan akhirnya tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, apakah materi pembelajaran yang disampaikan Pak Iwan sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Oh ya, bagus. Terus, kira-kira yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini apa saja? Mungkin salah satu bisa menyebutkan. Yang kalian pelajari tadi apa? Iya, pencemaran lingkungan. Kemudian apa? Kan macam-macam ya, macam-macam pencemaran lingkungan kan. Kalian jadi tahu kan ada berapa? Ada 3 kan ya? Air, darat, udara. Jadi itu ya. Jadi salah satunya membuat apa yang kita awalnya tidak tahu dengan mempelajari materi ini, akhirnya jadi paham dan mengerti. Ya, kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya,
Itu kan di LKPD tadi kan masih ada ya, aktivitas 1.3, itu Pak Iwan menugaskan kalian di rumah-rumah. Jadi masing-masing membuat poster ya, terkait masalah pencemaran lingkungan. Ketentuan posternya yang pertama memuat komposisi huruf dan gambar. Jadi enek gambar, enek hurufnya. Jadi ada gambar, ada hurufnya. Terus menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Jadi supaya orang itu paham dan tertarik ya. Jangan bahasanya terlalu panjang. Nggak panjang orang itu malah tidak paham, tidak mengerti ya. Kemudian berisi sesuatu yang menarik perhatian orang ya, seperti itu. Kemudian menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Kemudian yang kelima, ukuran poster bebas ya. Ada pertanyaan tentang tugas poster? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Iwan juga mengingatkan di rumah tolong dipersiapkan kalian untuk membaca dan mempelajari tentang pencemaran air ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ditunggu dulu Mas Nizam supaya teman-temannya siap ya. Semuanya sudah siap? Ya. Minta tolong Mas Nizam untuk memimpin doa. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Kalau sudah, Pak Iwan ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ulang.